Saya suruh masuk dalam sini. Masuk. Pak Tony, itu waktunya dan kedatangan saya ke sini hanya mengantar mereka seperti tadi bilang Bapak, saya dengan cara proyek ya, saya mengantarkan karena saya melihat ada teknologi yang baik untuk didengar dan dilihat yang mudah-mudahan bisa dipakai. Intinya adalah supaya singkat dan cepat bahwa teknologi yang di Cina ini sudah established dari tahun 2008 dari sejak waktu Olimpiade di Cina 2008. Tetapi mungkin banyak negara yang sudah memakai teknologi itu, yaitu membersihkan sungai secara bersih, secara berkala dan sustain, dan juga sampah. Bagaimana mereka mengambil sampah itu satu bagian, Pak. Dengan sungai dengan sampah itu satu bagian. Nah, yang saya ingin sampaikan ke Pak Wagub adalah bahwa kalau ini dikerjakan ini dengan tetap mengandalkan teknologi mereka, karena itu menyangkut pada bakteri, itu hampir tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena saya sudah cek ke lingkungan, ini masalah impor teknologi segala macam dengan bakteri itu tidak segampang itu. Maka dari itu, kalau Pak Wakil Gubernur sudah melihat presentasi ini, mungkin bisa menanyakan bisa nggak ditransfer teknologi yang ke Indonesia? Bahwa ini ada berapa profesor Indonesia. Excuse me. Namanya sama seperti beda itu. Pak Basuki ya? Basuki? Ya. Ya Pak Basuki ya. Pak Basuki? Kita namanya sama, tapi beda ibu beda Pak Basuki. Tapi nekatnya sama Pak. 我的名字是中万史，华语的中金是盘的中，金跟中的万一万两万的万。Oke, Pak Wagub, saya sampaikan sedikit lagi bahwa mereka ini orang pemerintah. Kalau di Cina itu semua 100% pemerintah, hampir tidak ada swasta. Tapi mereka diizinkan untuk menswastanifikasikan teknologi mereka oleh pemerintah Cina. Artinya mereka boleh jual ke Kanada, mereka boleh jual kemana-mana. Nah, maka dari itu mereka akan presentasi. Saya mengharapkan setelah melihat presentasi ini juga ada langsung praktek kepada Pak Wagub. Mereka memperhatikan itu. Membersihkan waktu kita lihat presentasinya langsung supaya kita bisa ini.因为有关时间的关系，所以大家抓紧时间，现在是开始进行这个演讲。 Oke. Saya ini juga direktur MRI, saya beberapa misalnya Singapura, kita bisa tanya sampai berapa dia belajar free, mereka mudah orang Indonesia, Indonesia. Itu sama Boeing itu salah satu tenaga ahli yang perempuan. Aku boleh sama perempuan yang manage workers semua habis praktek pesawat-pesawat. Iya. Orang semua kan. Iya makanya. Anak semua gimana? ESNT 技术是一项微生物的环境系统技术，它是专门解决环境污染问题的。这次我们在这里就简单介绍一下它在处理河道污染和垃圾污染方面发挥作用。 要反应，很多人不会不懂。 Jadi sistem yang akan dikenalkan di dalam proyek ini adalah sistem PAST. Yang mana dari sistem ini itu adalah sistem treatment untuk sampah dan kotoran-kotoran yang ada di sungai. Baik, kau semangat. 时间关系，我直接进入主题了。深圳有一条布吉河。 Jadi langsung saya ke topik pembicaraan. Jadi saya kenalkan ada satu sungai bernama Sungai Puji. 十分黑臭。 Jadi sangat kotor sekali, sangat bau. 从河道底部取出来的污泥呢是这种情况，又黑又臭，而且
任何生物没得生长在这条河里。 Jadi di saluran sungai itu kalau kita gali di dalamnya itu akan ada tanah liat seperti itu yang mana sangat kotor sekali, sangat hitam dan sangat bau. Kali ini kita bisa melihat karena polusi kotoran yang sangat besar, dia akhirnya mengendap, membuat itu endapan yang menjadi seperti dataran yang nampak di atas sungai itu. Itu sangat kotor sekali. 经过治理，河水发生了根本性的改变，不黑，不再黑臭。 Jadi Anda bisa melihat dari proses yang sebelum kita lakukan dan setelah proses itu dari air sungai itu terdapat nampak hasil yang sangat luar biasa, yang mana sekarang sudah kelihatan tidak hitam dan tidak bau lagi. Setelah berapa lama tuh? 经过多长时间的疗程，可以看到这个结果。这段河不太长，我们经过了半个月的过程。半个月。好，接下来。河道的底泥已经可以看到不再黑臭了。Jadi Anda lihat yang sebelah kanan itu akan ada lumpur-lumpur yang ada di dasar sungai. Setelah melalui proses sebelah kiri itu sudah kelihatan nampak yang sangat jelas bahwa lumpur-lumpur itu sudah tidak ada lagi. 可以看到很小的鱼在开始生长。 Dan kita juga kalau perhatikan secara khusus kita akan melihat akan ada ikan-ikan kecil yang mulai hidup di sana. Dan nampak hasil yang sangat berbeda sekali. Yang sebelumnya berwarna hitam, kotor, dan bau. Setelah dilakukan proses itu menjadi warna yang seharusnya, warna coklat. 由于 BASNT 技术的这个微生物菌团分解了所有的污染物质，所以它的底泥就根本就没有污染物质。 Jadi treatment PASNT yang mereka kenalkan itu karena itu treatment organik yang mana mengatasi segala kotoran yang ada di limbah di sungai itu, maka kita dapat melihat lumpur yang ada di limbah sungai itu sudah menjadi normal kembali. Menjadi kehidupan organik yang ada di sungai itu perlahan-lahan sudah menjadi normal kembali untuk organik hidup dengan baik di sana. 经过监测表明 ，COD 降解68%。 Jadi melalui proses analisa laboratorium, kita dapat melihat bahwa COD untuk indikasi COD-nya menurun hingga menjadi 68%. 河水的溶解氧大幅度提升。 Jadi kehidupan untuk kemungkinan itu ada indikasi DO yang ada di air itu menjadi meningkat menjadi 382%. 氨氮、总磷、总氮都得到了大幅度的降解。 Jadi 3 indikasi terakhir amonia, TP dan DN itu sudah sangat jelas menurun untuk indikasinya. 这是我们在国内做这些环保工程必须有的资格证书，没有它是不能进入环保项目的。 Jadi untuk di China sendiri, apabila satu perusahaan kontraktor pembersihan limbah atau pembersihan kotoran tidak memiliki sertifikat ini, maka pemerintah tak akan pernah mengizinkan perusahaan itu untuk melakukan proyek apapun. Dan mereka telah mendapatkan sertifikat itu. 下面简单介绍一下，Ini ada kaitannya dengan sungai ini sampah. Jadi bagaimana mengolah sampah sungai itu nanti di ingin dengan singkat menjelaskan, menerangkan bagaimana menggunakan sistem PASNT kita untuk mengatasi masalah sampah yang ada di Kota Makassar. 产生大量的恶臭、废水。 Jadi ini menyebabkan kotoran ini menyebabkan bau yang sangat tidak enak dan air-air menjadi keruh. Jadi kita menggunakan sistem PASNT kita yang mana ketika kotoran sampai di tempat pembuangan sampah itu kita semprot pakai sistem kita, pakai barang produk kita. 大的标准，这是监测的跟踪统计。 Jadi ini sangat sekali cocok dengan standar negara China dan negara internasional yang mana ini ada surveinya, ada analisanya secara lengkap. Membuktikan sebelum dan sudah dilakukan treatment ini. 由于采用了生物降解，它生态这个是河水，这是垃圾色粒列的降解情况，也是大幅度的降解。 Jadi telah melakukan proses dari penyemprotan ini, di sana sudah dapat dilihat indikasinya bahwa kehidupan untuk cocok untuk kehidupan organik bisa mulai cocok tumbuh lagi di sana. 表明那个图啊，下面给我了。填埋场呢，由于它生物呢把
垃圾当中的有机污染物全部分解了，变成了腐殖质和肥料，它能够长出各种各样的植物。 Jadi karena kotoran itu dicerna oleh bakteri yang mereka miliki, oleh karena itu nantinya akan menjadi humus, yang mana di sana akan terjadi kehidupan dari tumbuhan-tumbuhan hijau lagi. 通过用这种方法治理呢，垃圾迅速的减量。 Jadi melalui proses mikroba ini, maka kotoran yang ada di tempat pembuangan sampah itu sangat drastis pengurangannya, tingkatnya menurun drastis. 减量率达到30%到40%。 Jadi tingkat penurunannya mencapai 30-40%. 同时，垃圾填埋场的周围的植被郁郁葱葱，没有受到任何破坏，受到了很好的保护。 Dan Anda dapat melihat lingkungan di sekitar tempat pembuangan sampah itu juga tidak akan mendapatkan dampak negatif, malah itu akan menjadi lebih subur dan lebih hijau. Lahan atau penanganan masalah sampah, maka di sekitarnya Anda nggak akan melihat lahan hijau lagi. Tapi dengan teknologi yang kami miliki, di sekitarnya akan menjadi subur dan akan semakin hijau. 这个就是经过处理的垃圾填埋场。 Jadi ini dapat melihat, ini setelah selesai treatment kita, ini dulu tempat pembuangan sampah. Kehidupan mikroba, kehidupan organik kembali dapat hidup di sana. 可是，在以前呢，它是这样的情况，并不是这样的情况。 Jadi ini sebelum treatment itu kita bisa melihat airnya kotor sekali dan di sana sampah-sampah yang tidak karuan. 水质和气味都达到了国家的要求，大幅度的降解。 Jadi melalui proses analisa laboratorium kita dapat melihat data ini bahwa dari kandungan bakteri atau kimia yang ada di air itu sudah mencapai level standar yang diminta oleh nasional, dan juga bau yang disebabkan oleh sampah itu sudah sangat turun drastis. 由于是采用生物技术处理，而且很多人可能会担心它的安全。 我们的 BES3T 技术的它的生物菌团是安全和无害的。 Jadi yang kita pakai adalah sistem biologi yang sangat aman dan tidak membawa dampak bahaya apapun karena ini semua organik. 它不含任何致病菌，也没有毒素。 Jadi ini sudah ada analisa semua yang membuktikan bahwa dia tidak membawa dampak penyakit, kuman penyakit apapun dan tidak mengandung bahan yang beracun. Jadi itu sangat aman bagi lingkungan dan bagi kesehatan manusia. 这是注册商标，我们的注册商标。 Ini dia terdaftarnya, tanda terdaftar untuk produk dia yang dia temukan. Kemarin mereka ke depan istana ngambil air sungai itu juga. Memang diambil dari bawah sekali Pak. Mereka pengen tahu. Ayo. Oke. 比较严重的，我们在河道上取了一些数据和泥土，准备拿回去做一下监测。 Jadi dia ke dekat istana, di sana ada sungai yang mana dia sampai mengambil sampelnya sampai ke dasar sungai itu juga diambil sampelnya. Itu sangat bau dan sangat kotor sekali. 排污的情况，还有污水进入河道。 Jadi ini tempat pembuangannya itu kondisinya seperti ini, kondisinya nyata. 大量的污水进入河道。 Jadi banyak sekali polusinya. 这是垃圾的情况。 Jadi ini kondisi sampahnya limbah. Dapat diambil foto ini. Ini saya sampai jejak jauhnya. Air Rabu. Kasih tahu PU tuh, yang bikin 就是前天， Itu hari ini 前天。 Kasih tahu PU tuh. kita bisa melakukan pilot project untuk percobaan. Kita bisa melakukan demo untuk 1 kilometer untuk treatment ini. 我们有以下的想法：第一，采用 BES3T 系统技术，将污染物截断。 Jadi kita memiliki satu pemikiran dengan menggunakan sistem BIST kita, maka kita ingin mengatasi masalah limbah tadi di sungai ini. 使进入河道的污水不再是污水， Jadi air yang akan melintasi dari sungai itu tidak akan lagi sebagai limbah. 同时建议政府加强管理， Jokowi kemarin aja. 少
杜绝乱扔垃圾的现象。 Jadi kita juga dalam waktu bersamaan kita harus meminta pemerintah dukungan support untuk adanya aturan untuk mengatur jangan semua orang membuang sampah sembarangan. Ini problemnya. 第四，清理河道的污泥是，清理河道的污泥。 Oke. Dan setelah itu di bawah sungai, dasar sungai itu akan ada lumpur-lumpur yang mana kita akan membuat itu mengatasi masalah-masalah lumpur itu untuk membuat sungai menjadi lebih bagus. 我们将在河道建立生态良性循环的生态系统，修复生态。 Jadi yang tahap terakhir kita akan mengembalikan kondisi kehidupan organik dan kehidupan makhluk-makhluk kecil untuk di daerah kehidupan di sungai itu. 这里的河道可以做一些展望，不黑不臭。第一， Jadi dari hasil treatment yang akan kita lakukan nanti akan ada dampak yang kita lihat hasilnya yang sangat signifikan adalah tidak lagi hitam dan tidak lagi berbau. 可以增加大量的就业。 Jadi ini keuntungannya juga akan meningkatkan rekrutmen untuk pegawai-pegawai untuk pekerja yang untuk proyek ini. 使河道变成一个旅游胜地。 Jadi sungai ini nantinya kalau sudah bersih itu keuntungannya bagi pemerintah daerah juga bisa menjadikan sungai itu sebagai tempat wisata. 让这条河的污染源变成纯水，可以变成纯净的水，可以饮用的。 Jadi ketika sungai ini sudah dilakukan treatment dan menjadi bersih, maka air di sungai ini dapat digunakan sebagai konsumsi untuk kehidupan sehari-hari. 给人们提供一个健康良好的生活环境。 Jadi air ini bisa diminum oleh masyarakat, yang mana air ini sehat bagi tubuh, tidak akan membawa dampak berbahaya atau racun. Airnya bisa diminum. 所以这个干净的水是到时候老百姓租了以后可以喝。 Ini PDAM kita bisa cukup banding. Kita sungai kita semua kotor. Nggak bisa ditreatment. Terima kasih untuk presentasinya. Nah, saya kira yang kami mau tanyakan sekarang realisasinya bagaimana supaya bisa langsung kita implementasikan. OK， 非常感谢你们进行的演讲。那我现在要直接问的问题是，你们要实现这个计划，实现这个项目，第一个的步骤是要怎么做的？第一个的步骤啊，这样，陈总你来谈吧，这是我们的陈总同志。我们来简单介绍一下那个整个做法。第一个事情是先把那个河流有一个网，把那个垃圾先倒一下，不要再流到里面去。第二个呢，就是我们把那个河场。OK， 第一个是先把那个垃圾先倒。OK， jadi sekarang Inspektur yang akan menjelaskan mengenai prosedur ini. Yang mana？ 第二个呢，就把那个河场要把它挖一点出来，要不让挖到底，因为有一部分那个淤泥，我们要把那个菌种 BEST 那个菌种打进去，完就让它发酵。 Oke, jadi setelah itu di dasar sungai ada kotoran-kotoran yang menyumbat, misalkan plastik-plastik itu kita tarik sedikit, kita bersihkan sedikit. Oleh karena itu nanti bakteri yang kita masukkan dia akan memakan lumpur atau tanah liat yang organik itu. 因为我们的垃圾处理有减量的，打在那个河场里面以后呢，就把腐败的蛋白质吃掉，完就把那个河场的淤泥就减低了。 Jadi dengan adanya bakteri mikroba yang kita miliki ini, nantinya dia akan memakan protein. Melihat organik protein yang sudah rusak di dalam dasar sungai itu setelah dimakan semua, nantinya plastik dan lumpur yang kotor-kotor yang mengendap itu akan terbang ke. Musim hujan nggak ada masalah. 如果是下雨呢？如果是雨季，这个不会造成问题吗？ 是水了在上面流，我们打那个菌在河场下面。 Jadi nggak apa-apa musim. Sekarang ini teknik gampang, itu udah percaya. Sekarang kapan mau mulai uji cobanya? 技术上的理论我们大概是明白。那我们什么时候可以开始 dengan 施工？ masukin klausulnya 开始工作。 teknologi transport ke kita gimana ya. Nah terus bisnisnya gimana? Kita mesti bayar kan? Dia uji coba. Setelah MOU. Terus bisnisnya gimana? Karena kita pemerintah tuh ada masalah untuk pembayaran untuk apa tuh lebih itu kita mesti tender. Ya. Kita juga mesti tunjuk partner lokal untuk bisa masuk ke kita. Dari MOU setelah itu mereka akan memberikan bisnis proposal. Dasar bisnis proposal ini MOU untuk uji coba ini ya. Iya, uji coba dan interest. Ya bisa sih. Ya, bisa nanti kita mengkoordinasikan sama. Langsung ya. Iya. Berarti gini aja.
Kita langsung siapkan MOU-nya seperti apa, jadi bisnisnya seperti apa. Kalau masih tender juga kan kita gampang tinggal bikin kan. Iya. Ya speknya bisa dilihat yang sesuai seperti ini. Ini sama yang mereka. Dan mereka kan perusahaan besar ya, sebenarnya bisa di outsourcing ke mereka juga. 所以 Pembiayaan. 这位副省长是叫 Kalau mau juga bisa. 是 Saya udah tanya sama mereka kemarin. 试电项目是先写 MOU 完了以后可以进行试电项目。那将来如果是所有的河道，到时候是必须要有投标，但是投标的这个标准、投标的要求，到时候我们可以帮你们调降一下。给回 Mr. Basuki 帮我们处理，因为我们要等。 No. I'm not doing business. I told you many times. My business is Dia tanggung jawab. Tanggung jawab mereka benar ya? Enggak, gini aja. Setelah dia uji coba, kan masih ada deal bisnisnya nanti. Nah, kalau deal bisnis kami masih tender. Kami tender, dia masih duduk seperti apa. Kalau dia butuh PT lokal segala macam, ya Bikin aja. Saya rasa Dia Pak, mau masuk ya nggak apa-apa, kita nggak ada urusan, santai aja kok. Kecuali satu Pak, kalau misalnya mereka itu memang nggak ada expert lain, cuma dia yang bisa, ya kita bisa tunjuk Pak. Oh, bisa tunjuk ya? Bisa dong, kalau nggak ada yang lain, bisa Pak. 现在是理论上是必须要投标，但是如果在印尼国内没有类似你们这种类似的项目、类似的技术，那你们是唯一的一个独家，那你不用投标，直接我们是政府会选定你们的。 Terserah lah, pokoknya kita yang ini bersih semua. Pertanyaan saya satu, kalau tadi ya ada sebuah sampah itu dipilah dulu nggak? Apakah plastik semua di situ dikasih itu terus atau masih? Artinya sampah kan ada dua macam, organik sama anorganik. Kalau anorganik mungkin no problem, tapi yang organik no problem, tapi anorganik tadi yang didamping tadi apakah itu dipisah dulu atau di? OK， 我想问一下，就是你们在垃圾堆积场是到时候是有新的垃圾过来，这个是垃圾要分开吗？要哪一个是塑料袋的，哪一个是生物性的垃圾？不用分开，不用分开，但是要脱水，脱水，脱水再处理。脱水是脱水。Jadi itu tidak perlu dipisahkan Pak, itu semuanya jadi satu, tapi dikeringkan, jadi jangan sampai terlalu banyak air. Kita banyak tempat, bisa Bantar Gebang, bisa sungai, ada dua. Jadi kita langsung dicoba itu. Kan dia mau tes dulu kan. Tadi sekilo tadi itu apa? Itu free of charge atau apa yang tadi? 1 kilometer. Tadi kan dia uji coba. 这个是要先跟你们讨论关于，做一个很详细的报告出来，我们才能知道。所以有费用的。对。 Jadi nanti kita akan siapkan laporan yang detail Pak mengenai proposalnya, yang mana di dalamnya ada biaya yang sangat berharga. Terus import ini bakteri dari sana ke sini itu kita mesti tahu juga kandungannya apa, kalau nggak bisa ditolak. Dan 还有另外一个问题呢，假如你们是把这个菌从你们国家进口过来，我们是必须要先进行一个测验，必须要知道这个测验报告适不适合印尼这边的法律。所以呢，这个你们可以进口到印尼吗？这个菌？基本上是没有问题，基本上没问题，因为是从加拿大、美国、香港、中国我们都已经在自由，台湾都有。 Jadi pada dasarnya nggak akan ada masalah Pak, karena kita punya analisa report ini sudah diterima di banyak negara, di Kanada, di Amerika, di Taiwan, di mana-mana. Harusnya ada perusahaan sini. Kalau misalnya perusahaan pengen nggak bisa masuk. Dia jadi agennya siapa? Ini diambil di sungai, dia mau nunjukin protein, terus bro bisa lihat. Oke. dibawa dulu Pak, dibawa dulu. Satu hasil udah bawa tuh. langsung. 再喷多次。 Jadi selamanya ya? 还冲，还抽不抽？摇晃也可以冲。 Tapi problemnya gimana caranya lagi? Apa bikin Ada suntik lagi. suntik lagi? Itu Dia suntik dengan bakteri ya, supaya dia jadi putih. Jadi proses treatment ya Pak, sampah. gini aja. Kalau saya lihat pasti nggak apa, pasti dia harus ada satu PT di Indonesia yang jadi agennya, baru bisa barangnya dipakai. Kita masih cek ke dinas apa di Departemen Kesehatan, baru bisa kita lakukan ini coba. Nah, sampai 所以
我的建议就是你们在印尼这边建立一个有限公司，或者普通的公司，所以是你们可以到时候申请到健康部的那个部门，可以进口这些产品。因为如果没有公司的话，你们进口这个产品是有一点困难。Jadi kita harus pakai ada PT yang ajukan MOU dengan kita. Dia nggak bisa negara, kalau negara bukan ke kita, negara harus langsung ke presiden. Dia kalau langsung ke provinsi harus pakai PT, PT-nya di sini. 因为是如果这个是地区政府的项目，必须要在这个雅加达你们有一家公司的名义。如果是这个是干涉到外国公司的投资或者合作的项目，这个是总统负责的项目，不是我负责。所以是你要有地区这边建立的一家公司。那个我们会考虑，整个咱们做完就可以 ETA 会。 Jadi kita jamin kalau ada PT kita sama di sini, kita akan jadikan Jakarta sebagai contoh. Karena kalau Jakarta dilakukan, Anda udah nggak perlu promosi lagi. Karena 80% media itu meng-coverage ibu kota ini. 所以我是可以保证，如果你们这个进行这个建立公司能够全部符合我们的要求，那在这边你们做这个试点项目能够成功顺利，那你们这个是当做你们很好的广告，在全城市在印尼的话，大家都会找你们，你们不用再进行做广告了。你们 sama satu lagi itu, ini pembuatan produk ini bisa nggak dibangun di sini? Kalau kita impor terus juga pasti masalah lagi nih. 对，还有一个是我希望将来是你们在这边可以建立自己的实验室，自己的实验室。 mereka bantu milik mereka, bukan milik DKI atau milik Saudara, milik mereka, tapi efisiensi mereka. 你们在这边盖的 lab yang mereka 实验 bangun 室是属 milik 于 mereka, bukan milik Saudara. 送给政府，不是送给其他的人，这个是由你们来管理。但是这个产品不用以后不用在国外到。 Buka punya mereka, rahasia tetap punya mereka, kita tidak masalah. 所以对于你们管理你们的保密性，我们都不会干涉，都是属于你们自己的。 Ya, kita juga bisa siapin tempat lokasi untuk pembangunan ya Om. 如果你们要的话，我们会提供给你们土地，所以你们就需要建筑这个实验室。 感谢他。 Terima kasih. Saya mohon maaf, saya harus ada rapat, tapi teruskan ya Icas. Saya kartu nama tuh有我的手机电话。 在名片上是有他的手机号码。 SMS bahasa Inggris ya, Ya. Terusin aja. Izin. Bro, thank you. Terusin Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Siapa? Oke. Foto. Hey, please, mereka mau. Professor, please. Ya. Philip. 谢谢。 Philip Scott. Ya. 对不起啊。 非常抱歉，非常抱歉。 Iya nanti saya tolong. Thank you. Thank you ya. Silakan Pak. Ada basuki yang lain Pak. Tunggu sini ya. Ayo. Saya masih bisa bahasa Indonesia main kan? Bisa. Masih bisa. Saya seluruh semua tim harus datang. Tanya jawab. Saya mungkin tanya satu jam 2 saya bisa lagi dapat. Salah istri ya. Ya, saya. Mumpung masih di sini, foto dulu sebentar Pak. Coba lompat itu. Oke, mereka dapat di sana kan? MRT di sana kan? Ya udah, suruh masuk aja, susun. Gimana? Pak, soal gaji dulu Pak yang dipaparkan di ahok.org itu tujuannya apa sih Pak sebenarnya dipaparkan? Iya, kita sih sebetulnya yang kita bilang kan transparansi ya. Tentu masyarakat ingin tahu kan. Kan kami kan pelayan masyarakat DKI, tuannya kan masyarakat DKI. Tentu selama ini yang namanya tuan harus tahu gaji pelayannya berapa kan, fasilitasnya apa.
Nah ini yang kebiasaan yang kami lakukan dari Bupati, DPR, kita paparkan. Jadi supaya semua orang tahu. Kalau pantas tidak pantas kan memang sesuai peraturan ya kita lihat saja gitu semua. Pak, ada tanggapan nggak Pak? Kalau dulu katanya Pak Jokowi selama menjadi wali tidak pernah mengambil gaji. Beliau sudah cerita soal itu. Gimana tanggapan Bapak? Ya beliau terima tapi untuk masyarakat waktu itu gitu. Kalau sekarang? Saya kira juga beliau juga kasih ke masyarakat. Cuma beda kan di Jakarta kan uang operasional cukup besar. Nah untuk bantu bisa dari uang operasional. Nanti kita buka kok. Setelah kan belum terima nih. Nah kita buka. Pak, satu lagi Pak soal itu soal pengusaha yang mengancam akan mogok karena kemarin UMP yang rencana akan dinaikkan itu memberatkan pengusaha. Jadi gini, itu Menteri Tenaga Kerja juga harus membagi. Perusahaan kecil kan tentu kasihan kalau UMP-nya terlalu tinggi. Tapi satu pihak kalau perusahaan yang besar karena UMP kecil dia juga berlindung di balik itu. Tidak mau menggaji orang besar kan. Ini juga tidak adil. Maka ini harus diselesaikan. Persoalan UMP jangan pernah selesai sampai kiamat pun tidak pernah selesai. Selalu kan namanya tawar-menawar. Nah disitulah fungsi pemerintah. Pemerintah harus mengurangi beban komponen kehidupan warga pekerja tadi. Misalnya kita harus sediakan perumahan murah, jaminan pendidikan kesehatan, terus transportasi yang murah, kesempatan berusaha. Nah sepihak yang untuk pengusaha apa yang harus kami lakukan? Kami harus menjamin semua izin-izin sesuai di dalam koridor standar pelayanan minimum. Biayanya, waktunya, tanpa pungli, tidak ada mempersulit pengusaha. Nah itu harus semua komponen itu ada, maka kita jadi kuat. Nah itu yang jadi bukan persoalan siapa dirugikan, siapa tidak. Ini kan hasil survei. Kelayakan hidup layak itu kan disurvei oleh BPS. Memang Jakarta nih tanah aja naik berapa persen. Jadi terjadi tanah naik begitu persen, inflasi gitu banyak, tentu mempengaruhi biaya kehidupan di Jakarta. 1,5 juta orang nggak bisa hidup lagi di Jakarta. Karena fakta begitu kan, ya ini yang harus kita sesuaikan. Itu sih soal kebersihan tadi. Ini kebersihan kita lihat Korea, sungai-sungai kan jadi bening. Kita bingung kan, tanah yang lumpur, minyak, oli semua jadi bagus. Nggak ada ikan jadi ada ikan. Di Cina juga begitu. Nah kita pengen dengerin profesor-profesor ini. Kebetulan ada teman yang kenal. Mereka lagi presentasi di Seknek. Karena itu depan Seknek lah mereka ambil. Lalu ya saya dengar gitu ya saya undang. Panggil apa? Kalau bisa kan bagus kan bisa menguraikan sampah. Dia tidak di Senten itu tidak pakai insinerator, pakai mikrobakteri pemakan bakteri seperti itu yang aman buat manusia gitu loh. Nah kita bilang boleh nggak Anda bangun pabrik di sini? Kalau boleh kita kasih pinjemin tanah semua. Yang penting Anda bisa lakukan sesuatu kan. Nah kita pengen lakukan sesuatu yang berarti lah untuk warga DKI lah. Bayangin kalau sungai-sungai depan istana aja sungainya kotor begitu, terus kalau Ciliwung di Sungai Tua jadi bening, bisa ada ikan kayak di Korea, bisa bikinin trap turun ke bawah, wah kota tua bisa jadi mahal. Nggak ada limbah, jadi bakteri hidup. Kita berlanjutin atau? Tetap lanjut. Ya kan kota-kota yang besar juga lanjut. Kalau sekarang kan tanahnya besar, kalau tanah yang sempit ya harus pakai gitu ya. Direktur MRT Singapura, tapi informal ini, semua informal kan. Mas Pak ya, Saya ikut yang kesehatan. Oh, Pak, tunggu sini, Pak. Itu di ruangan saya. Di sini nggak apa-apa. Mau sini aja. Saya Pak. Kalian teman-teman. Baik.